Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program sarapan, makanan yang sesungguhnya buat jiwa kita, buat manusia batin kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Selamat menikmati firman Tuhan ini. Kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 12 dan 26. 1 Korintus 14 ini tentang karunia roh, ayat 12 dan 26. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, satu kata yang kita akan soroti pagi ini adalah kata membangun. Kita diberi karunia Roh Kudus. Bukan hanya karunia, bukan hanya Roh Kudus, bukan hanya karunia Roh Kudus, tapi secara umum karunia itu macam-macam. Karunia termasuk talenta alamiah kita, seperti yang satu bakat melukis, satunya bakat bidang-bidang akademis mungkin, satunya bakatnya di musik, olahraga, dan juga termasuk di sini disebut karunia roh, misalnya satunya itu cenderung mengajar, satunya cenderung menjadi pendoa, misalnya seperti itu. Juga ada seorang yang cenderung punya karunia menafsirkan bahasa roh. Apapun itu sebenarnya hanyalah alat, ditujukan untuk membangun. Tujuan akhirnya adalah membangun. Kita semua dikasih, tidak ada yang tidak dikasih, tidak ada yang tidak diberi oleh Tuhan. Seperti perumpamaan talenta, semua termasuk itu tim media, itu mereka punya minat di hal-hal yang berupa visual. Apapun itu karunia, itu talenta, pemberian dari Tuhan untuk setiap orang yang beda-beda. Yang jadi masalah di sini adalah sering orang terima tapi tidak tahu bagaimana mempergunakan itu untuk membangun tubuh Kristus, membangun satu sama lain, melayani. Tidak tahu bagaimana menggunakan itu untuk mendorong orang lain atau membangun orang lain lebih dekat ke arah Tuhan dan seterusnya. Orang
sering terjebak punya karunia itu dan ya pergunakannya untuk kesenangan saja ya karena saya bisa ya atau karena saya senang melakukan. Tapi tidak semuanya, masih belum semuanya punya pengertian bahwa ini kalau Tuhan beri kepada saya, Tuhan ingin ini digunakan untuk membangun. Ini bicara tentang semua orang yang mengaku pengikut Yesus punya tugas ini. Semua orang yang mengaku pengikut Yesus adalah sudah terhisap di dalam satu tubuh Kristus dan punya tugas untuk saling membangun. Ini bukan hanya bicara kegiatan gerejawi. Sering orang salah mengira seperti ini. Dikiranya yang membangun tubuh Kristus itu hanya yang punya kemampuan khusus yang ada hubungannya sama gerejawi. Misalnya musik, menyanyi, khotbah. Nah, sekarang kalau sudah diperluas ya mungkin yang punya bakat dekor, media dan seterusnya. Hanya itu. Tapi selain itu tidak. Selain itu ini bicara umum. Yaitu semua orang yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus, terhisap dalam tubuh Kristus, dia itu perlu menggali dengan Roh Kudus apa yang Roh Kudus taruh di dalam dirinya dan bagaimana Roh Kudus, dia mempersilahkan Roh Kudus mengajari dia menggunakan itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini dapat terjadi di mana saja. Karena maksudnya dia terjadi di bagian apapun, kegiatan apapun, tidak terbatas hanya kegiatan gerejawi. Karena sebenarnya membangun tubuh Kristus itu pada intinya adalah membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Identitas kita sebagai manusia baru itu yang diteguhkan, terus dilatih, terus ditumbuhkan sehingga karakter Yesus Kristus itu makin terwujud, makin termanifestasi dalam hidup kita. Itu yang disebut membangun tubuh Kristus. Karena itu tidak hanya terjadi di hal-hal atau kegiatan gerejawi, di rumah orang tua kepada anak. Bagaimana menemani anak belajar, bagaimana mengajari anak mungkin tata keramanya makan, atau berhubungan dengan orang, memberi salam. Itu semua sangat tercakup, sangat termasuk dalam bagian pembangunan tubuh Kristus. Jadi tidak benar kalau ada orang-orang yang punya pengertian bahwa itu hanya terbatas orang-orang bertalenta tertentu yang bisa digunakan dalam kegiatan gerejawi. Karena sebenarnya setiap orang itu punya sesuatu untuk diberikan, untuk digunakan untuk melayani orang-orang di sekelilingnya. Entah suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak melayani orang tua, menyenangkan mereka, memberkati, saling memberkati, dan dengan demikian saling belajar untuk mewujudkan karakter Kristus itu terbangun semakin di dalam keseharian. Ya, terutama untuk orang-orang yang ada kaitan dengan kegiatan gerejawi yang sering tertipu. Saya cuma berpesan jangan tertipu dengan kegiatan fisiknya. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Jadi apapun kegiatan kita, baik kita yang di rumah yang tidak secara khusus pernah mengambil bagian dalam kegiatan gerejawi, atau kita yang berkecimpung dalam kegiatan gerejawi, ini yang harus diperhatikan, yaitu pertanyaan yang sangat penting. Apakah pembangunan tubuh Kristus, yaitu pembangunan karakter Kristus itu terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan? Jangan terpaku hanya pada kegiatan fisiknya. Saya bertugas main musik. Sesudah saya main musik, saya lebih terampil lagi main musik. Besoknya saya lebih terampil lagi dari bulan lalu, dari minggu lalu, dari tahun lalu, dan seterusnya saya membangun keterampilan saya. Itu perlu, itu penting dan itu bagus. Tapi terlebih dari itu, perhatikan apakah pembangunan pertumbuhan karakter Kristus itu terjadi dalam hal-hal yang kita lakukan. Apakah lewat main musik itu
ada terbangun karakter Kristus di dalamnya. Yang bulan lalu belum tampak, bulan ini saya rasa sudah tampak itu, karakter Kristus itu dalam diri saya. Seperti itu. Dan seterusnya. Perhatikan itu. Itulah yang disebut membangun tubuh. Bukan sekedar kalau cuma kegiatan habis memimpin pujian, habis main musik, atau habis berdoa, habis kebaktian di gedung gereja pulang. Dilakukan terus itu namanya sudah membangun tubuh Kristus. Enggak. Tapi pertanyaannya, apakah saya merasakan ada perubahan karakter, lebih menunjukkan karakter Yesus dalam diri saya setelah lewat semua kegiatan ini? Misalnya, bicara soal kegiatan gerejawi biasanya menyangkut tim. Yang tidak tim mungkin hanya yang berkhotbah ya, walaupun berkhotbah biasanya pun punya tim doa. Tapi main musik itu tim, dekor, media itu semua bicara tim. Misalnya itu dalam bekerja tim sangat bisa kentara dilihat. Apakah setiap orang mengalami pertumbuhan karakter itu atau tidak? Kerja tim itu sangat menyangkut banyak hal karakter Kristus yang ditulis, yang perlu dibangun, yang didaftarkan dalam firman Tuhan. Misalnya, apakah saya berkembang dalam hal lebih cepat mendengar dan lebih lambat untuk bicara, lebih lambat untuk marah? Itu dalam Yakobus. Apakah saya berkembang dalam kemampuan untuk memahami orang? Apakah saya berkembang dalam kerelaan hati saya untuk makin memaafkan orang? Hal-hal seperti itulah yang diperhatikan. Mohon diperhatikan begitu. Itu intinya membangun tubuh Kristus, bukan di kegiatan fisiknya. Bukan cuma Tuhan minta tambah pinter mengedit video, tambah pinter main musik, atau pinter menyanyi dan sebagainya, atau tambah pinter berdoa, kata-katanya tambah lama tambah bagus. Walaupun itu bagus, itu juga berguna, tapi yang Tuhan minta sebenarnya, yang Tuhan lihat adalah karakter kita. Itulah yang disebut pembangunan tubuh Kristus. Contoh saya dari saya sendiri, ada di beberapa bagian yang saya bukan pemimpin, dan di situ saya harus belajar tunduk diri sama orang yang menjadi pimpinan di dalam area itu. Walaupun kadang saya punya pendapat beda, walaupun kadang saya merasa ini enggak sesuai sama logikanya gitu loh ya. Jadi kalau soal berargumen, karena saya orangnya logis banget, saya cenderungnya ya kalau penjelasanmu masuk akal, itu saya bisa terima walaupun beda. Tapi kalau ini menurut saya tidak masuk akal, saya harus nurut, itu sulit buat saya. Tapi saya lebih pegang, saya lebih menunjukkan pandangan saya kepada karakter Kristus yang Yesus ingin bangun dalam saya, penundukan diri. Kecuali kalau hal itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan, itu saya harus tolak, bilang tidak. Tapi selama itu tidak prinsip, itu cuma perbedaan selera, hal-hal seperti itu, saya harus tunduk. Dan saya bilang, saya bukan wewenang saya untuk memutuskan. Saya mungkin menyampaikan pendapat, tapi keputusan saya serahkan, dan saya tunduk sama itu. Contohnya itu, jadi bagaimana kita perlu lebih memperhatikan pembangunan karakter Kristus itu yang terjadi. Bukan hanya sekedar kegiatannya lancar, puji Tuhan, Tuhan sudah pimpin, kalau rekaman sarapan di luar tidak hujan dan sebagainya. Itu tentu bersyukur, iya saya setuju, bukan tidak setuju. Tapi lebih galilah lebih ke dalam. Apakah di dalam semuanya kita sudah berkembang dalam karakter Kristus? Kita baca dalam Galati 5 ayat 22 ayat terakhir dan 23. Karena kita sedang menghadapi hari-hari mencari kepenuhan Roh Kudus, kita tahu bahwa inilah karakter-karakter dan buah-buah roh yang dicari oleh Tuhan dalam diri kita, berupa ya karakter Kristus. Buah-buah roh ini adalah karakter Kristus. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah yang kita perlu perhatikan dalam semua kegiatan kita, baik sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak, siswa, murid. Perhatikan apakah kita bertumbuh dalam kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, apakah saya bertumbuh dalam kemurahan hati, apakah saya bertumbuh dalam kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan semua karakter Kristus yang lain. Puji Tuhan, ini yang saya bisa bagikan. Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti dan mengajari kita bagaimana membangun diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, sekian.